Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya, Rizky Amalia, inilah berita populer pekan ini. Pengambilan aset Pasar Butung oleh pemerintah Kota Makassar mendapatkan penolakan dari sejumlah orang yang mengaku sebagai pengelola Pasar Butung. Pengambilan aset ini pun sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan ini terjadi saat proses pengambil alihan aset Pasar Butung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar, terlibat saling dorong dengan pengelola Pasar Butung. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama setelah petugas kepolisian yang berada di lokasi melerai kedua belah pihak. Kisruh Pasar Butung Makassar terjadi setelah ada dugaan penyimpangan jasa pengelolaan sewa tempat usaha. Kasus ini pun bahkan telah dalam proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Makassar. Kejaksaan bahkan telah mengeluarkan surat perintah penyegelan atas Koperasi Serba Usaha Bina Duta selaku pengelola Pasar Butung. Jadi Kejaksaan hari ini kan kemarin kantor pengurus itu disegel oleh langsung Kejaksaan. Jadi kita masuk, masuk dan kita sudah diberikan jalan dan segel tersebut langsung dari Kejaksaan yang membuka. Jadi apa yang kita lakukan ini itu berdasarkan surat edaran Kejaksaan Negeri Makassar, terus kemudian berdasarkan surat perintah penyegelan kantor Koperasi Serba Usaha Bina Duta. Jadi bahwa demi penyelamatan aset milik pemerintah Kota Makassar dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Perda nomor 4 tahun 2021 yang hal mana Perumda PD Pasar yang berhak untuk mengelola pasar, termasuk pungutan jasa pengelolaan pasar yang merupakan aset perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, pihak pengelola Pasar Butung menyebut PD Pasar telah melanggar perjanjian penyitaan aset. Pasalnya, mereka masih memiliki hak kelola hingga tahun 2037 mendatang sesuai kesepakatan awal. Hak daripada Koperasi Bina Duta, karena mereka mengambil alih ini tanpa dasar, tanpa landasan hukum. Karena pengelolaan Pasar Butung yang dilakukan oleh Koperasi Bina Duta berdasarkan adanya surat kerjasama, adanya surat adendum yang dibuat antara PT Latundum dengan PD Pasar bersama dengan Koperasi Bina Duta. Karena di sini dulu pada saat ada investor itulah yang membangun Pasar Butung ini. Makanya berdasarkan adendum itu penguasaannya, pengelolaan Pasar Butung sampai tahun 2037 masih ada 15 tahun. Meski sempat terjadi kericuhan, namun aktivitas Pasar Butung dipastikan tetap akan berjalan seperti biasa. Hal ini agar aktivitas jual beli di pasar grosir itu tetap bisa berjalan. Rama Pratama, Kompas TV. Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan. Penggeledahan dilakukan diduga terkait kasus gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian. Sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap berjaga di halaman rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di perumahan Bumi Permata Hijau Blok C1 nomor 1 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, 2 orang berpakaian hitam tampak keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 buah koper yang langsung dimasukkan ke dalam mobil. Usai menggeledah, kedua orang berpakaian hitam langsung meninggalkan rumah pribadi Yassin Limpo. Belum ada keterangan resmi terkait kegiatan apa yang dilakukan di rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor dan rumah jabatan Syahrul Yassin Limpo di Jakarta pekan lalu. Sebanyak 975 STNK roda 2 dan 4 diblokir oleh Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Ratusan STNK ini tidak melapor ke petugas meski telah terkena tilang etle.
Pemilik kendaraan yang dikenakan tilang etle mobile ini tidak melapor dan menyelesaikan denda tilang sehingga dilakukan pemblokiran. Ratusan kendaraan roda 2 dan 4 yang terkena tilang etle mobile ini didominasi pelanggaran tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari ketentuan, melebihi batas kecepatan di jalan tol, pelanggaran parkir dan rambu jalan. Jadi total data yang sudah kami terima, baik yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan maupun dari Polrestabes Makassar, total ada 975 surat kendaraan yang sudah kami blokir, dalam hal ini STNK, kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas. Terdiri dari 740 terblokir dari data penindakan hukum dari Polrestabes tentang pelanggaran lalu lintas dan 235 dari direktorat. Ini terdiri dari beberapa perangkat, baik itu etle statis yang sudah terpasang di seputaran Kota Makassar maupun etle mobile, baik itu mobile handheld maupun mobile onboard yang sudah dipasangkan pada perangkat kendaraan PJR Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Dan saudara, itulah tadi 3 berita populer pekan ini. Terus perbarui ruang informasi Anda dengan berbagai informasi penting yang kami sajikan dalam program-program berita di Kompas TV Makassar. Saya Reski Amalia, terima kasih dan sampai jumpa.